Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan Alvinur Azizah, Fauziah Dwi, Hidayatus Solehah, dan Inggit Husnul. Di sini kami menjelaskan tentang Distance Learning Basic Teknologi Online. Saya akan menjelaskan tentang pengertian e-learning. Dari pengertian e-learning itu ada berbagai macam dan perbedaan pengertian, umumnya terfokus pada cangkupan media atau teknologinya. E-learning menurut Giber dan Jonas adalah suatu pengiriman atau materi pembelajaran melalui suatu media elektronik seperti internet, audio atau video, TV, dan komputer. E-learning juga diartikan sebagai seluruh pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik untuk membantu interaksi dan penyampaian materi secara proses pembelajaran. Pengertian e-learning berbeda dengan pembelajaran online dan pembelajaran jarak jauh. Online learning merupakan bagian dari e-learning. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Australian National Training Authority. Learning yaitu meliputi suatu rangkaian aplikasi dan proses-proses yang menggunakan semua media elektronik untuk membuat pelatihan dan pendidikan vokasional menjadi lebih fleksibel. Online learning merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan internet dan extranet atau pembelajaran yang menggunakan jaringan komputer yang terhubung secara langsung dan luas. Sedangkan distance learning cangkupannya lebih luas dibandingkan e-learning, yaitu tidak hanya melalui media elektronik, tetapi juga menggunakan media non-elektronik. Distance learning lebih menekankan pada ketidakhadiran pendidik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan e-learning dalam dunia pendidikan. Penerapan e-learning itu banyak variasinya karena perkembangannya relatif masih baru. Kemudian penerapan e-learning dibagi menjadi dua, yaitu sederhana dan terpadu. Untuk yang pertama yaitu penerapan e-learning sederhana, berisi tentang bahan pembelajaran yang dipadukan dengan forum komunikasi dan dimasukkan ke dalam web server melalui email atau mailing list. Kemudian yang kedua yaitu terpadu, berisi tentang berbagai bahan pembelajaran yang dilengkapi dengan multimedia dan dipadukan dengan sistem informasi akademik, evaluasi, komunikasi, diskusi, dan berbagai sarana pendidikan lain sehingga menjadi portal e-learning. Pembagian tersebut merupakan pengamatan dari berbagai sistem pembelajaran berbasis web yang ada di internet. Nedelko menyatakan ada 3 jenis format penerapan e-learning. Yang pertama yaitu web supported e-learning, yaitu pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka dan didukung dengan penggunaan website yang berisi rangkuman tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tugas, dan tes singkat. Kemudian yang kedua yaitu blended or mixed mode e-learning, yaitu sebagian proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan sebagian lagi dilakukan secara online. Kemudian yang ketiga yaitu fully online e-learning format, yaitu seluruh proses pembelajaran dilakukan secara online, termasuk tatap muka antara pendidik dan peserta didik yang bisa dilakukan menggunakan telekonferensi. Nah, pada penjabaran tersebut, penerapan e-learning lebih banyak dimaknai sebagai pembelajaran menggunakan teknologi jaringan internet atau secara online. Kemudian, keberhasilan penerapan dari e-learning bergantung pada beberapa faktor, antara lain teknologi, materi pembelajaran, dan karakteristik dari peserta didik. Teknologi merupakan faktor pertama yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam pendidikan e-learning, karena jika teknologi tidak mendukung maka sangat sulit untuk menerapkan e-learning. Jadi minimal sekolah itu memiliki seperti komputer atau fasilitas seperti laptop atau komputer. Kemudian
materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan sumber ya, jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, dijabarkan secara jelas atau diberikan link atau petunjuk sumber pembelajaran yang lain. Kemudian karakteristik peserta didik juga sangat dibutuhkan karena nilai utama di dalam e-learning adalah kemandirian. Saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan e-learning. Untuk yang pertama, kelebihan e-learning yaitu dapat mengurangi biaya akomodasi. Yang kedua, e-learning dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik. Untuk yang ketiga, materi pembelajaran e-learning itu lebih update dan dapat diandalkan. Yang keempat, pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, pembelajaran melalui internet itu bersifat universal. Dan yang keempat, membangun komunitas yang berkelanjutan. Nah, di dalam e-learning itu dapat menampung bukan hanya 10-100 daya tampung, tetapi juga dapat menampung 1000 partisipan. Kemudian mengenai kelemahan dari e-learning. Kelemahan dari e-learning lebih banyak dipengaruhi oleh faktor peserta didik dan pendidik. Kelemahan e-learning yang dirasakan oleh pendidik umumnya adalah memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan materi pembelajaran serta memperbaharui materi pembelajaran yang telah disajikan di dalam media elektronik. Kemudian, kelemahan e-learning yang dirasakan oleh peserta didik antara lain, yang pertama, merasa kesepian. Peserta didik dapat merasa kesepian karena tidak adanya interaksi fisik dengan pendidik dan teman-teman, terutama untuk learning format. Yang kedua, keterampilan menggunakan peralatan ICT atau ICT. Peserta didik yang tidak terampil menggunakan peralatan ini akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik yang tidak disiplin dan tidak mempunyai motivasi untuk belajar akan sulit mengikuti tahap-tahap proses pembelajaran ini. Yang keempat, ada beberapa konsep-konsep pembelajaran yang sulit untuk diterapkan atau dimodelkan dan dipelajari tanpa bimbingan pendidik. Misalnya konsep Rhodes. Kemudian yang terakhir, adanya permasalahan saat menentukan format evaluasi yang tepat berhasil atau tidaknya peserta didik di dalam mengikuti pembelajaran secara e-learning ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.